Now load. Mission complete. Hai semuanya, selamat datang di channel 7 Info Menarik. Di video kali ini, kita akan membahas tentang 7 tempat wisata paling menakjubkan di dunia. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel ini. Oke deh, gak usah lama-lama lagi. Sini-sini, merapat. Karena pembahasan ini akan dimulai. Yang pertama, Grand Canyon, Amerika Serikat. Minggu depan kita ke Grand Canyon yuk. Grand Canyon? Di mana itu? Masa nggak tahu? Grand Canyon itu adanya di Arizona, Amerika Serikat. Tempat itu alamnya indah dan luar biasa. Formasi geologinya pun sangat spektakuler. Kamu pasti suka. Oh ya, seberapa luas dan dalam ya Grand Canyon ini? Kalau panjangnya sih mencapai sekitar 446 km. Kalau lebarnya bervariasi dari 6 hingga 29 km. Dan kedalamannya mencapai lebih dari 1,6 km. Wah, menarik nih. Luas banget ya. Terus dalam banget ih. Terus, apa aja yang bisa dilakuin di sana? Banyak kok yang bisa dilakuin. Menikmati pemandangan yang luar biasa. Hiking, rafting di Sungai Colorado, mengikuti tur helikopter, atau menikmati matahari terbenam yang memukau. Tinggal kamu pilih aja mau yang mana. Atau mau semuanya juga boleh. Wow. Ini lihat deh, aku punya foto bentuk Grand Canyon loh. Wih, sepertinya seru tuh. Ayo kita ke sana sekarang. Nggak sekarang juga lah. Ntar sore kan kita ada ujian. Lupa ya, saking semangatnya. Yang kedua, Aurora Borealis di belahan bumi utara. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang Aurora Borealis. Ada yang bisa bantu jelaskan apa itu Aurora Borealis? Ya Bu, Aurora Borealis adalah tampilan cahaya yang terlihat di langit malam di belahan bumi utara, yang disebabkan oleh interaksi antara partikel-partikel yang berasal dari matahari dan magnet bumi. Ya, bagus dan benar sekali. Aurora Borealis terjadi saat partikel-partikel bermuatan dari angin matahari bertemu dengan medan magnet bumi. Selanjutnya, ada yang bisa menjelaskan di bagian mana Aurora Borealis ini bisa terlihat? Ya Bu, Aurora Borealis dapat dilihat di wilayah-wilayah dengan letak geografis yang tinggi di belahan bumi utara seperti Norwegia, Swedia, Islandia, Alaska, Kanada, dan sebagian besar wilayah Arktik. Ya, tepat sekali. Apakah ada yang mau menambahkan informasi mengenai Aurora Borealis? Saya mau sedikit menambahkanmu. Tingkat aktivitas aurora ini berkaitan dengan siklus matahari, di mana periode kegiatan matahari yang tinggi dapat meningkatkan peluang untuk melihat aurora yang lebih terang. Saya juga mau menambahkan Bu, sejumlah budaya memiliki mitos dan legenda seputar Aurora Borealis, melihatnya sebagai pertunjukan dari dewa-dewa atau roh alam. Saya Bu, selain sebagai fenomena indah, Aurora Borealis juga menjadi objek penelitian ilmiah untuk memahami proses interaksi antara matahari dan bumi. Bagus sekali anak-anak, sepertinya kalian sudah memahami tentang Aurora Borealis. Ibu minta kalian perhatikan gambar Aurora Borealis ini. Yang ketiga, Great Barrier Reef, Australia. Wah, aku kan rencananya mau bulan madu di Australia. Kira-kira Papa punya rekomendasi nggak tempat yang bagus? Dulu, waktu Papa muda, sering ke tempat wisata yang namanya Great Barrier Reef di Queensland, Australia.
Di sana adalah sistem terumbu karang terbesar membentang lebih dari 2.300 km dengan luas area mencapai lebih dari 344.000 km persegi. Terdiri dari sekitar 2.900 terumbu karang individu dan lebih dari 900 pulau. Ketemu sama apa aja Pak waktu di sana? Dengar-dengar ketemu SpongeBob sama Patrick ya? Maco aja kamu tuh. Orang papa ketemu Squidward. Kamu bercanda mulu. Serius. Di sana itu ada 1.500 spesies ikan, 411 spesies karang, 4.000 spesies moruska, dan berbagai spesies lain seperti penyu laut, paus, dan hiu. Makanya tempat ini terkenal untuk snorkeling, karena memungkinkan pengunjung untuk melihat keanekaragaman hayati bawah laut yang menakjubkan. Banyak juga yang berlayar dengan menggunakan perahu kaca, sehingga memungkinkan wisatawan untuk menjelajahi keindahan alamnya. Tapi, meskipun kaya akan kehidupan laut, terumbu karang adalah ekosistem yang rentan terhadap perubahan lingkungan dan perubahan iklim. Selain itu, pencemaran, pemburuan yang tidak bertanggung jawab, serta aktivitas manusia seperti pemanasan global, penangkapan ikan yang berlebihan, dan polusi. Papa masih nyimpan foto-fotonya nggak? Sebentar. Apa cari dulu? Harusnya sih ada di lemari. A few moments later. Nah, ini dia. Yang keempat, Machu Picchu, Peru. Rekan-rekan, seperti yang kita tahu, perusahaan kita akan melakukan eksplorasi ke Machu Picchu di Peru. Bagaimana perkembangan informasinya sejauh ini? Baik Pak, Machu Picchu terletak sekitar 2.430 meter atau 7.970 kaki secara geografis. Terletak di atas permukaan laut di antara lereng-lereng gunungan Andes sekitar 80 km atau 50 mil sebelah barat laut Cusco, kota terdekat dari Peru. Menurut sejarah, Machu Picchu dibangun oleh suku Inca pada sekitar abad ke-15. Kemungkinan besar sebagai tempat peristirahatan bagi Kaisar Inca Pachacuti. Situs ini ditinggalkan pada masa penaklukan Spanyol pada abad ke-16 dan ditemukan kembali pada tahun 1911 oleh arkeolog Amerika Serikat Hiram Bingham. Memiliki arsitektur yang sangat menakjubkan dengan bangunan-bangunan yang terbuat dari batu andesit yang dipahat dengan presisi dan diatur dengan sempurna tanpa menggunakan bahan perekat. Situs ini terdiri dari berbagai struktur seperti kuil Intihuatana, kuil tiga jendela, dan kuil matahari yang merupakan contoh keindahan arsitektur Inca. Selain itu, tempat ini juga menawarkan pemandangan yang luar biasa ke lembah sungai Urubamba dan landscape pegunungan yang sangat memukau. Karena keindahan, keunikan sejarah, serta kekayaan arkeologinya, Machu Picchu diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 1983. Kemudian, apa saja aktivitas wisata yang bisa dilakukan di sana? Pengunjung bisa melakukan pendakian di gunung yang terletak di belakang situs utama Machu Picchu. Tempat ini menawarkan panorama yang indah dan jalur pendakian yang menantang bagi pengunjung yang ingin melihat pemandangan dari ketinggian. Atau bisa juga untuk mengikuti tur yang dipandu untuk belajar lebih banyak tentang sejarah, arsitektur, dan kebudayaan Inca. Berikut ini adalah hasil dari tim survei tempat. Yang kelima, Pulau Santorini, Yunani. Santorini adalah sebuah pulau
yang terletak di Laut Aegea di negara Yunani. Di sini terkenal dengan pemandangan indahnya, arsitektur yang unik, matahari yang terbenam yang spektakuler, serta sejarah dan budayanya yang kaya. Santorini terletak di Kepulauan Cyclades di Yunani dan merupakan bagian dari pulau-pulau vulkanik yang terbentuk akibat letusan besar sekitar 3.600 tahun yang lalu. Oya adalah salah satu desa terkenal di Santorini yang menawarkan pemandangan matahari terbenam yang menakjubkan. Banyak wisatawan berkumpul di sini untuk menyaksikan keindahan matahari tenggelam di Laut Aegea. Aktivitas lain yang populer adalah mengunjungi pemandian panas vulkanik di Pulau Nea Kameni yang diyakini memiliki manfaat kesehatan. Pulau ini juga memiliki situs arkeologi seperti kota kuno Tira dan gul-gul kuno yang memperkaya pengetahuan tentang sejarah Yunani kuno. Kalian bingung mau makan apa selama di sini? Jangan khawatir, karena Santorini menawarkan pengalaman kuliner yang kaya dengan restoran-restoran yang menyajikan hidangan laut segar dan hidangan lokal. Kalau kalian ke pulau ini, jangan lupa untuk coba anggur lokalnya ya, karena pulau ini terkenal dengan anggur lokalnya. Pengunjung dapat melakukan tur anggur untuk mencicipi anggur Santorini yang terkenal. Buat kalian yang suka dengan aktivitas air, snorkeling, menyelam, dan berlayar adalah kegiatan yang populer di sekitar perairan Santorini. Dan inilah bentuk dari Pulau Santorini. Yang keenam, Victoria Falls, Afrika Selatan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saat ini kita berada di Victoria Falls di Afrika Selatan. Tempat ini terletak di Sungai Zambezi di perbatasan antara Zambia dan Zimbabwe di Afrika Selatan. Dengan lebar sekitar 1.700 meter atau 5.604 kaki dan ketinggian sekitar 108 meter atau 355 kaki yang menjadikannya salah satu air terjun terbesar di dunia. Saat ini musim kemarau. Saat musim kemarau, ada area di tepi air terjun yang disebut The Devil's Pool, di mana pengunjung bisa berenang bahkan duduk tepat di pinggir air terjun. Nanti Bapak Ibu bisa melakukan aktivitas lain yang populer di sini, termasuk terjun payung, bungee jumping dari jembatan Victoria Falls, safari di Taman Nasional Victoria Falls, serta perjalanan perahu di Sungai Zambezi. Victoria Falls juga diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO sejak 1989 karena keindahan alamnya yang luar biasa dan pentingnya sebagai aset alam yang berharga. Selama musim hujan, November hingga April, air terjun mencapai puncaknya dan menyebabkan pandangan yang sangat luar biasa sekali. Jadi jangan lupa ya Bapak Ibu untuk melakukan tur lagi pada saat musim hujan nanti. Sementara selama musim kemarau, dari Mei hingga Oktober, air terjun mungkin kurang deras, namun memberikan akses lebih baik untuk beberapa aktivitas wisata. Baik Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Sekarang silakan menikmati acara bebas dan silakan menikmati atraksi wisata yang ada di sini. Dan tur kami juga sudah menyiapkan beberapa foto-foto yang bisa Bapak Ibu lihat di sini. Yang terakhir, Bora Bora Island di Prancis. Bora Bora adalah sebuah pulau yang terletak di Kepulauan Society, bagian dari Polinesia, Prancis di Samudra Pasifik. Terkenal dengan keindahan alamnya yang luar biasa, air biru jernih, pantai berpasir putih, dan resort yang mewah. Ada 3 keunikan dan daya tarik dari pulau ini: laguna dan kegiatan air, Gunung Otamanu, serta resort yang mewah. Laguna Bora Bora adalah salah satu yang terindah di dunia dengan air yang tenang dan sangat jernih. Para pengunjung dapat melakukan snorkeling, menyelam, berperahu, atau hanya bersantai di pantai. Otamanu adalah gunung berapi tertinggi di Bora Bora yang memberikan pemandangan menakjubkan dari banyak titik di pulau.
Bora Bora dikenal karena resort-resort mewahnya, termasuk villa-villa air yang terletak di atas laguna, yang menjadi daya tarik bagi pasangan yang berbulan madu dan wisatawan yang mencari kemewahan. Snorkeling, menyelam, jet ski, dan perjalanan perahu kaca di laguna adalah aktivitas yang populer di Bora Bora. Sekarang, mari kita lihat bersama-sama seperti apa bentuk pulaunya. Oke Seveners, itu tadi adalah pembahasannya. Gimana menurut kalian? Jangan lupa klik like-nya ya pada video ini, dan komen kritik dan sarannya kalau kalian punya. Dan seperti biasa, jangan lupa klik tombol subscribe-nya supaya kalian gak ketinggalan info menarik dari channel ini, dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya. Gue Edo, 7 info menarik, undur diri, ciao!